Laga persahabatan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei 2025, tentunya akan memanggil nama-nama pemain yang berasal dari ASEAN. Timnas Indonesia keberatan mengirimkan pemain saat ASEAN All-Star menjalani laga persahabatan dengan Manchester United. Asalnya Timnas Indonesia masih fokus dalam menghadapi lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Timnas Indonesia lebih memilih menjalani laga uji coba melawan Timnas Rusia dibandingkan pemain skuad Garuda diikutkan melawan Manchester United yang kini terdampar di dasar klasemen Liga Inggris. Saat ini persiapan telah dilakukan oleh tim ASEAN All-Star. Sebagai pelatih, Kim Sam-sik dari Timnas Vietnam asal Korea dan sudah memanggil beberapa nama untuk diandalkan melawan Manchester United. Sementara itu Timnas Indonesia enggan mengirimkan pemain intinya karena di waktu yang hampir berdekatan Timnas Indonesia juga akan bermain melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK Kamis 5 Juni 2025. Situasi inilah yang akhirnya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua AFF selaku penyelenggara. Beberapa waktu lalu, ada keinginan pandit Malaysia yang ingin melihat Kapten Timnas Indonesia Jai Ejas menjadi Kapten ASEAN All-Star dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Sayangnya keinginan dari pandit Malaysia justru mendapatkan pertentangan dari fans Garuda yang banyak tidak setuju jika Jai Ejas ikut bermain di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika fans Indonesia tidak setuju karena menurut mereka pertandingan melawan Manchester United tidak terlalu penting. Dan lagi pula itu adalah laga persahabatan yang dilakukan ketika tur pramusim. Di sisi lain, Jai Ejas juga memiliki kepentingan lain yang pastinya lebih penting dibandingkan melawan Manchester United, yaitu bermain membela Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan jadwalnya juga sangat dekat dan cuma berjarak 1 minggu saja, sehingga dibandingkan ikut melawan Setan Merah, Ejas lebih baik fokus pada Timnas Indonesia. Pada akhirnya Kim Sam-sik untuk sementara cuma memanggil 2 pemain Timnas Indonesia, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam. Soal ini sudah dibahas oleh Erick Thohir di hadapan media beberapa waktu yang lalu. Surat dari AFF sudah diterima oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dan sudah lapor ke Erick Thohir. Sudah menerima laporan dari Sekjen soal nama ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu saja nanti akan disampaikan ke tim pelatihan Timnas Indonesia, coach Patrick dan lain-lain. Apakah mereka bertabrakan dengan jadwal training camp yang akan dilaksanakan di Bali atau tidak, kata Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan, karena pertandingan persahabatan ASEAN All-Star melawan MU agak mepet. Sementara itu, dibanding melawan Manchester United, para pemain Timnas Indonesia malah dirumorkan akan melawan Timnas Rusia. Kabar ini sendiri berasal dari salah satu media Rusia, yakni Sport Express. Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, yakni Denis Manturov, mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Soal kabar ini masih rumor dan belum mendapatkan respon apa-apa dari PSSI. Tapi jika benar, ini adalah momen yang sangat tepat sebagai persiapan sebelum Timnas Indonesia melawan China pada bulan Juni mendatang. Jadwal pertandingan persahabatan dengan Rusia juga bisa dipilih. Intinya antara 27 Mei hingga 1 Juni. Waktu itu adalah jadwal yang pas karena pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa mayoritas sudah menyelesaikan musimnya masing-masing.
Soal sanksi Rusia, mereka cuma disanksi oleh UEFA, sementara FIFA masih memperbolehkan tim itu menjalani pertandingan uji coba. Bahkan sebelumnya, Rusia juga pernah menjalani pertandingan persahabatan melawan Vietnam. Sementara itu, Ketua AFF kecewa dengan pilihan para pemain timnas Indonesia jika pada akhirnya skuad Garuda lebih memilih menjalani uji coba dengan Rusia. Maka hampir dipastikan membuat Ketua AFF murka. Alasannya adalah karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEAN. Menanggapi hal itu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor angkat bicara. Jangan usik mimpi kami ke Piala Dunia, ajakan AFF maupun ASEAN agar para pemain Indonesia mau bermain melawan Manchester United adalah sebuah ajakan yang baik. Namun bisa saja itu adalah niat buruk agar para pemain timnas Indonesia fokusnya terpecah, ungkap Alex Pastor. Untungnya, fans dan para pemain sudah sadar akan potensi tersebut, sehingga pemain timnas Indonesia yang dikirimkan bukanlah pemain utama, yaitu Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam. Menurut Alex Pastor, timnas Indonesia akan fokus di 2 pertandingan sisa demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu adalah tantangan sesungguhnya. Maksud saya ini sudah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya. Dan itu sesuatu yang ekstra jika kita lolos ke Piala Dunia. Dalam 2 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Alex Pastor. Di sisi lain, perasaan serupa juga ternyata dirasakan oleh salah satu pengamat sepak bola Malaysia, yakni Datuk Pekan Ramli. Dirinya menyarankan agar timnas Malaysia meniru Indonesia untuk melakukan uji coba dibandingkan ikut gembar-gembor melawan Manchester United. Itu dilakukan karena pada bulan Juni mendatang, Malaysia akan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Sebuah pertandingan yang sangat penting karena laga itu bisa menjadi penentu siapa yang akan mendapatkan tiket ke Piala Asia pada 2027 mendatang. Lebih lanjut, berdasarkan update terbaru, saat ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil ke ASEAN All Star. Ke-17 pemain tersebut berasal dari beberapa negara dan uniknya belum ada pemain yang berasal dari Singapura maupun Filipina. Negara penyumbang terbanyak adalah Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang masing-masing menyumbang 3 nama. Mungkin akan bertambah karena kuotanya masih tersedia untuk pemain Indonesia. Dan sampai saat ini belum ada kabar lagi apakah ada yang dipanggil atau tidak. Tapi yang pasti PSSI dan Timnas Indonesia tampaknya tidak akan melepas pemain yang saat ini menjadi pemain utama di tim skuad Garuda.